Halo semuanya, wah pasar saham kita sebentar lagi bakal kedatangan pemain baru nih. Dan ini bukan pemain sembarangan loh. Coba bayangin, ada perusahaan logistik yang omsetnya triliunan rupiah mau go public. Yap, bener banget. Buat kamu yang ngikutin dunia investasi, kemunculan perusahaan segede ini lewat IPO atau penawaran umum perdana saham jelas jadi momen yang wajib kita pantau bareng-bareng yuk. Kita bongkar tuntas ada apa sih di baliknya? Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Obrolan kita kali ini tujuannya murni buat edukasi. Ini bukan ajakan atau rekomendasi buat beli saham apapun loh. Tujuannya cuma satu, biar kita sama-sama belajar dan makin pintar soal pasar modal, oke? Sip, kita lanjut. Nah, ini dia roadmap obrolan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si WBSA ini. Terus, kita kepoin siapa orang-orang di belakangnya. Lanjut, kita bedah detail penawaran sahamnya, catat tanggal-tanggal pentingnya, dan cari tahu dananya mau dipakai buat apa. Terakhir, kita bakal ngomongin sedikit soal IPO secara umum. Komplit kan? Yuk, langsung aja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mari kita kenalan sama calon emiten baru ini. Namanya PT BCA Logistik Indonesia Tbk, yang nanti kode sahamnya itu WBSA. Nah, pertanyaannya, bisnis mereka ini sebenarnya apa sih? Nah, ini dia yang bikin WBSA menarik. Layanan mereka itu terintegrasi. Jadi mereka ini bukan cuma perusahaan pengiriman atau sewa gudang biasa. Mereka ini ngurusin hampir semua hal di dunia logistik. Mulai dari angkutan darat, laut, udara, pergudangan, kirim-kirim barang, sampai yang butuh perlakuan khusus, kayak cold storage alias gudang pendingin, sama depo kontainer. Pokoknya paket komplit deh buat urusan logistik. Dan ini nih, angka yang bikin kita semua langsung melek. Skala bisnisnya itu loh. Bayangin, baru sampai kuartal ketiga 2025 aja, omset mereka udah nyentuh 1,54 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini nunjukin kalau WBSA ini bukan pemain kaleng-kaleng di industrinya. Sekarang kita coba lihat sisi manusianya. Siapa sih otak di balik perusahaan triliunan ini? Nah, di bagian ini ada fakta yang menurut saya pribadi cukup bikin kaget sekaligus kagum. Percaya atau enggak, perusahaan raksasa ini ternyata dikendalikan sama dua orang yang usianya masih di bawah 40 tahun. Ada Bapak Andres sebagai komisaris utama, umurnya 37 tahun, dan Bapak Edwin Wibowo sebagai direktur utama, umurnya 36 tahun. Ini benar-benar jadi bukti kalau anak muda juga bisa banget ngebangun bisnis segede ini. Keren ya? Oke, dari orangnya sekarang kita pindah ke bagian paling krusial dari IPO, angka-angkanya. Yuk kita bedah bareng-bareng detail penawarannya biar kita dapat gambaran yang lebih jelas. Jadi lewat IPO ini, WBSA itu mau mengumpulkan dana segar dari publik. Targetnya bisa sampai 306 miliar rupiah. Perlu dicatat ya, ini target maksimalnya. Artinya ini angka yang bakal tercapai kalau semua saham yang ditawarkan laku di harga paling tinggi. Nah, untuk bisa dapat dana segitu, mereka akan melepas 1,8 miliar lembar saham ke publik. Jumlah ini setara dengan 20,75% dari total modal perusahaan nanti setelah IPO. Artinya, kita sebagai investor publik bisa ikut memiliki sekitar 1/5 dari perusahaan ini. Terus, harganya berapa? Nah, selama masa penawaran awal atau yang biasa disebut book building, harga per lembarnya itu ditawarkan di kisaran 150 sampai 170 rupiah. Nanti harga finalnya bakal ditentuin berdasarkan seberapa besar minat investor di rentang harga ini. Buat kamu yang tertarik buat ngikutin prosesnya, ada beberapa tanggal penting yang krusial banget. Coba dicatat ya, jangan sampai kelewatan. Jadi, prosesnya itu dimulai dengan masa penawaran awal atau book building dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2026. Di fase ini nih, investor bisa mulai pesen sahamnya. Setelah itu, dilanjutkan sama masa penawaran umum dari 1 sampai 8 April. Dan hari hanya, saham WBSA ini rencananya bakal resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 April 2026. Nah, pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, duit ratusan miliar itu rencananya mau dipakai buat apa aja sih? Jawaban dari pertanyaan ini bisa ngasih kita petunjuk soal strategi dan arah perusahaan ini ke depannya. Ternyata dari prospektus mereka alokasinya udah jelas banget. Sebagian besar dananya, yaitu sekitar 215 miliar rupiah, bakal dipakai buat satu langkah strategis yang gede banget. Mengakuisisi hampir 100% saham perusahaan lain, yaitu PT Bermuda Inovasi Logistik. Ini artinya mereka mau tumbuh cepat lewat akuisisi. Nah, sisanya baru akan dipakai buat modal kerja, buat nguatin operasional mereka sehari-hari.
Oke, sekarang yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih luas. Membedah kasus WBSA ini sebenarnya jadi kesempatan bagus buat kita belajar soal apa itu IPO secara umum. Jadi, apa sih IPO itu? Gampangnya gini, IPO atau Initial Public Offering itu adalah momen di mana sebuah perusahaan yang tadinya sifatnya pribadi atau tertutup untuk pertama kalinya nawarin sebagian sahamnya ke masyarakat umum, ya ke kita-kita ini. Nah, setelah IPO, status perusahaan itu berubah jadi perusahaan terbuka, atau yang sering kita lihat ada embel-embel TBK di belakang namanya. Tentu aja ya, sama seperti semua jenis investasi, saham IPO itu punya dua sisi. Ada potensi untungnya yang gede banget, di mana harganya bisa langsung terbang, bahkan kena ARA atau auto reject atas di hari pertama. Tapi risikonya juga selalu ada, harganya juga bisa langsung anjlok dan kena ARB atau auto reject bawah. Jadi potensi untung sama rugi ini selalu jalan bareng, kita harus sadar itu. Nah, setelah kita bongkar tuntas cerita IPO WBSA, dari bisnisnya, orang di baliknya, sampai ke angka-angkanya. Sekarang pertanyaan buat kamu, gimana? Apakah obrolan ini bikin kamu jadi makin penasaran buat belajar lebih dalam soal dunia saham IPO? Apapun jawabannya, semoga informasi tadi ada manfaatnya ya buat nambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.